apakah kita bisa berharap bahwa pelaksanaan MBG akan lebih baik atau ini hanya ganti aktor saja? Pertama, kita perlu tanyakan kepada pemerintah, sebetulnya identifikasi masalahnya seperti apa. Kalau bangunan rumah itu bocor semua, mulai dari pondasi, atapnya, kemudian kita ganti mandor, jelas nggak cukup. Oke. Ya harus ganti total. Yang salah adalah pondasi kebijakannya. Karena kalau kita lihat sejak awal kebijakan ini disusun, itu memang nggak ada yang match antara ambisi politik, kapasitas implementasi, dan anggaran fiskal kita. Sehingga sekarang ketika semua sudah berantakan, ini praktis sudah 1 tahun lebih ya. Kemudian ada yang ditangkap, korupsi. Sebetulnya bagi saya makna kesedihan Pak Presiden itu nggak ada makna apa-apa. Oke, saya dalami. Berarti yang salah, anggaplah begitu, 3 orang terduga yang sudah ditangkap dan menjadi tersangka, atau kemudian ada celah yang membuat 3 orang tadi bisa melakukan itu? Korupsi itu pasti ada hulunya ya, penyebab kenapa itu bisa terjadi. Dan menurut saya hulunya itu adalah desain kebijakannya. Kita tahu supervisi kebijakannya lemah, tata kelolanya, termasuk juga desain kebijakannya yang tersentralisasi. Dan kita tahu banyak sekali konflik-konflik kepentingan, baik itu di yayasan, dapur, dan lain-lain. Oke, jadi soal afiliasi itu menurut Anda menjadi masalah fundamental? Iya, tentu saja. Karena anggarannya bombastis sekali. Jadi MBG ini kombinasi dari 3 hal. 1, anggarannya besar. 2, transaksinya harian. Dan 3, konflik kepentingannya besar sekali. Jadi ini ladang rente yang sangat mewah bagi para pemburu rente itu. Dan bagi yang bisa memanfaatkan kondisi ini, transaksinya harian dan konflik kepentingan. Dan kemudian kita menyaksikan hari ini banyak yang terindikasi korupsi. Dan ini baru di level pusat, kita belum bicara di level daerah ya. Pertanyaannya ladang rente atau kemudian berpotensi diselewengkan? Sudah diselewengkan, uangnya sudah hilang. Makanya pertanyaan saya, ketika korupsi itu sudah terjadi, menurut hemat saya, mungkin udah Ferry bisa lebih menjelaskan, uang publik, uang negara itu sudah hilang. Maka sebetulnya mitigasi korupsi itu harusnya dari awal, bahkan sebelum kebijakan itu diketok. Itu kenapa 6 bulan sebelum MBG itu diluncurkan, kami sudah bikin studi. 1, jangan pernah melakukannya secara tersentralisasi, melibatkan vendor-vendor besar, dan kemudian fokus pada yang membutuhkan. Tapi itu kan nggak dilakukan. Dan sekarang Bu Nani bilang kita akan tingkatkan kualitas, fokus pada yang membutuhkan. It's been 1.5 years. Oke, baik. Dan uang negara sudah hilang. Sayangnya begitu. Tahan di situ. Mas Rio, tanggapan Anda?